yang semua join juga kayak gitu loh. Tes 1 2 3. Tes. Audionya bermasalah ya? Oke, karena udah lumayan ya yang nonton. Kayaknya aku mau kasih tahu dulu ya sebelumnya sharing session ini apa sih. Jadi sharing session ini tuh program mingguannya VPAJ yang mana kita tuh akan melakukan live Instagram setiap Jumat malam yaitu jam 19.30 WITA. Nah, kita bakal ngundang speaker-speaker yang pastinya keren-keren banget untuk membahas topik-topik seputar pendidikan dan juga mental health. Jadi jangan lupa ya, pantengin terus IG-nya VPAJ Balikpapan. Nah, sebelumnya kita udah ada kakaknya belum ya? Udah ada kakaknya nih guys. Kayaknya mungkin kita langsung mulai aja ya kali ya, daripada lama-lama nih. Halo kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa suara aku terdengar jelas kak? Mantep. Oke, langsung aku buka aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi kali ini Waalaikumsalam warahmatullahi sharing session kita dengan judul The Journey of Our Education dengan narasumber Kak Abdul yang pastinya berpengalaman nih di bidang pendidikan ya Kak. Oke, kalau aku boleh nanya-nanya nih Kak, kira-kira kakak ini lagi sibuk apa aja nih? Oke, sebelumnya salam kenal ya. Saya manggilnya Kak Zara ya. Oke. Apa? Salam kenal Kak Zara. Oke, selamat malam teman-teman semua yang lagi nonton. Selamat malam untuk teman-teman dari volunteer peduli anak jalanan Balikpapan ya. Keren banget sih ini. Jujur saya sangat seneng. Boleh ngomong aku nggak ya? Karena ya biar lebih enak ya kita ngomongnya aku ya. Aku senang banget karena ketemu dengan sebuah ini apa ya? Kita bilang volunteer organisasi lah, penggerak yang anak-anak muda banget yang peduli dengan yang namanya pendidikan, terutama untuk anak-anak ya di Balikpapan karena memang pendidikan itu luar biasa. Penting banget untuk kita, apalagi anak-anak muda sekarang untuk sadar dan mau bergerak ya. Saya senang banget, kebetulan saya juga kenal dengan Kak, saya manggilnya sih Nara ya, Kak Nara gitu. Kenal banget udah dari masih SMP dia udah kenal banget dan saya yang memang tertarik banget sih dengan volunteer ini, VPAJ ini. Ngomongnya bener ya, VPAJ ya atau ada singkatannya yang lain gitu? Ya, bahasa Inggris gitu. Oh iya. V-patch gitu ya mungkin ya nyebutnya boleh. Dia boleh, boleh. Jadi untuk sekarang sih sibuknya ya bisa dibilang sibuk banget ya Kak ya, karena kan sebentar lagi itu masuk ke penilaian akhir semester ya untuk anak-anak sekolah dasar. Jadi lagi persiapan, kemudian juga saya ada beberapa kegiatan sih. Baru tadi sore juga habis nge-zoom ada kegiatan Tanoto Foundation, itu organisasi juga penggerak pendidikan yang peduli dengan sistem pembelajaran lah ibaratnya, yang guru-guru tuh dilatih untuk bergerak. Kemudian saya juga masih aktif nulis-nulis ini Kak, konten pembelajaran ya, terutama untuk artikel, karena alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi salah satu guru yang mengisi konten-konten artikel pembelajaran yang akan diterbitkan atau dimuat di kompas.com. Nah, jadi itu sih Kak Zara kegiatan yang lagi rutin dijalankan nih
di sela-sela kesibukan yang pasti setiap hari ngajar ya, apalagi sekarang kan kita masih kondisinya pandemi COVID, sistem belajarnya juga belum senormal sebelum ada COVID ini kan, jadi sistemnya masih 2 hari belajar di sekolah dengan keterbatasan, jadi semua harus mengikuti protokol kesehatan dan sisanya harus juga kita ini sebagai guru stay untuk tetap memberikan pembelajaran daring buat siswa-siswi kita. Itu sih Kak Zara yang lagi sibuk dikerjain ini. Oke, wah sibuk banget ya kedengerannya ya Kak ya. Nih, kan Kakak ini guru ya. Kalau menurut Kakak nih, seberapa penting sih Kak pendidikan pada anak-anak itu? Kalau ditanya seberapa penting, jawaban saya penting banget ya. Karena kan kita ketahui bersama sebuah negara ya, atau suatu negara itu kita bisa lihat kemajuannya ya dari sistem pendidikannya. Kalau pendidikannya maju, otomatis saya yakin negara itu pun juga pasti akan maju berkembang. Nah, sama dengan kita nih. Memang masih banyak sekali masalah-masalah kependidikan kita, tentang pendidikan kita ya di Indonesia ini. Dan kalau kita lihat ke tujuan pendidikan sih sebenarnya udah keren banget sih, tujuan pendidikan nasional kita yang ada di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu tentang tujuan pendidikan nasional itu kan untuk mengembangkan manusia-manusia Indonesia lah ya. Kita ini sebagai Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kita juga menjadi manusia yang berakhlak mulia. Nah, ini penting banget nih, akhlak ini bisa jadi satu poin besar kita sih, kenapa pendidikan itu penting banget ya, untuk menjadikan kita berakhlak mulia, berilmu, sehat. Nah, karena kan kita bisa sehat ya karena kita mendapatkan pendidikan. Artinya pendidikan itu mungkin kalau yang kita pikir yang masih awam ya atau umum di masyarakat kan pendidikan hanya berkutat ke yang di sekolah gitu ya, yang duduk belajar di sekolah mungkin ngerjakan matematika, bahasa, IPS dan lain sebagainya. Padahal pendidikan itu maknanya luas banget ya kan, selama kegiatan segala kegiatan yang mengembangkan potensi diri kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih bermanfaat, lebih berakhlak tadi. Nah, itu sudah termasuk pendidikan dan penting banget. Dan justru yang didorong sekarang pun di pendidikan pun yang didorong adalah bagaimana pendidikan itu sangat penting dimulai dari yang namanya keluarga ya. Jadi jangan sampai kita di keluarga itu ibaratnya mungkin kalau kita ini masih muda ya, jadi kita masih belum punya keluarga. Cuman kita yang memposisikan sebagai seorang anak itu kan sangat penting di rumah itu dapat pendidikan yang sangat banyak. Kalau di sekolah kita hanya, kalau normal mungkin 5-7 jam ya. Dan bahkan sekarang di sekolah kita cuma 2 jam nih ya. Cuma 2 jam bertemu guru, belajar di sekolah. Sisanya itu ya udah bebas di rumah. Nah, yang dituntut adalah bagaimana di rumah ini peran orang tua nih ya. Peran orang tua, kemudian peran kita semua ini, terutama VPET Study ini ya, yang sangat peduli dengan anak-anak ya, bagaimana memulai pendidikannya, dan itu yang harus kita galakkan. Jadi jangan sampai anak-anak ini di tahun 2021 masih ada nih yang namanya anak-anak yang tertinggal sekolahnya atau enggak sekolah. Itu sayang banget deh, karena pemerintah pun udah ada kan kegiatan gerakan kita wajib belajar 12 tahun dari SD sampai SMA, itu digratiskan tuh sekolahnya ya kan. Buku-buku juga nggak kayak dulu nih, mungkin zaman kita dulu tahun-tahun awal 2000-an masih ada tuh yang namanya beli LKS ya kan, atau bayar uang sekolah, SPP. Udah sekarang nggak ada lagi nih. Jadi semuanya udah disediakan oleh pemerintah, dari buku, dari apa ya kan. Dan jangan sampai itu tadi kita di tahun 2021 ini masih ada nih kita dengar, terutama khususnya di Balikpapan, jangan sampai nih kita ada dengar ada anak yang nggak sekolah ya kan. Sayang banget deh, karena anak-anak ini
terutama generasi kita, kalau kita nyebutnya sekarang kan mereka ini generasi zilenial ya, yang artinya tuh udah sama teknologi itu udah deket banget. Jadi jangan sampai adik-adik kita ini terbelakang lah, nggak kenal teknologi, padahal di eranya mereka sekarang ini yang namanya teknologi itu penting banget, ya kan? Bukan hanya di kehidupan biasa, di pendidikan pun teknologi itu kepake banget. Nah, itu sih, jadi pendidikan itu penting banget, dan kita bisa bergerak untuk ibaratnya memberikan pendidikan kepada siapapun. Seperti yang dilakukan VPatch ini, saya lihat keren banget, untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, anak-anak muda yang keren banget bisa meluangkan waktu memberikan pendidikan ke anak-anak ya, khususnya mungkin anak-anak jalanan gitu ya. Nah, jadi kalau kembali lagi, pendidikan tidak hanya kita lakukan di rumah, di sekolah, jadi semua tempat itu bisa jadi pendidikan kita bersama. Gitu, Kak Zara. Oke. Tadi kan kakak nih mention ya bahwa kita nih udah generasi zilenial nih yang benar-benar nganuin teknologi banget gitu ya. Nah, karena adanya teknologi itu kan pasti anak-anak itu semakin kayak misalnya YouTube gitu, jadi suka banget nonton YouTube, terus juga main game gitu. Nah, gimana sih Kak cara menghadapi pendidikan pada anak-anak zaman sekarang gitu? Nah, ini pertanyaan yang keren banget nih. Jadi tadi teknologi kan udah deket banget nih dengan kita ya. Jadi mungkin anak-anak sekarang tuh lebih tarik dengan yang namanya teknologi gawai ya, atau gadget ketimbang mereka belajar di rumah. Nah, kita pun posisi saya sebagai guru ya, saya sebagai guru itu teknologi sekarang udah benar-benar harus kita kuasai sih. Jadi sekedar ini aja, Zara, saya share ke teman-teman. Jadi saya sebagai guru pun juga sekarang sudah dituntut harus jadi guru yang kekinian, artinya kita harus bisa hadir di semua lini yang mereka bisa masuk, yang biasa dinikmati anak-anak. Seperti saya banyak mendapatkan ini pelatihan-pelatihan dari tadi Tanoto Foundation, kemudian dari beberapa kegiatan-kegiatan. Jadi guru, mungkin kalau di masa-masa awal 2000-an kita taunya sekolah ya duduk tok, dengerin guru ngomong dari bel pagi sampai bel pulang ya kan, cuma dengerin guru ngomong, buka halaman berapa, tulis, kerjakan, dinilai, selesai. Sekarang itu udah luas banget yang namanya pendidikan belajar, itu udah luas banget. Saya aja di kelas saya, kebetulan saya jadi guru kelas 4. Di kelas saya itu karena kondisi pandemi ya, karena kondisi pandemi akhirnya kita punya yang namanya Google Classroom ya kan, ada Classroom di mana kita nggak ketemu langsung, cuman bisa saling saya memberikan materi, kemudian anak-anak siswa-siswanya membalas dengan jawaban, dan kemudian ada lagi nih saya juga memanfaatkan yang namanya YouTube. Jadi kita ini harus, guru ini juga kerja sampingannya guru ini jadi konten kreator nih harus nih. Jadi menarik anak-anak untuk mau belajar. Karena kan anak-anak yang namanya YouTube mah udah daripada mereka disuruh buka buku nih sekarang, kalau kita suruh buka YouTube tuh laju banget mereka. Nah, jadi salah satu triknya saya itu adalah saya menyediakan yang namanya video pembelajaran di YouTube saya, dan itu bisa diakses oleh anak-anak kapanpun mereka mau belajar, silakan. Nah, jadi dan pembelajaran sekarang pun juga udah nggak seperti dulu hanya metode ceramah. Jadi anak-anak sekarang harus yang namanya mereka mengalami pembelajaran itu, pendidikan itu mereka harus ngalamin. Jadi bukan sekedar duduk dengerin gurunya. Anak-anak, contohnya nih anak-anak, hujan itu adalah proses air turun dari langit dan lain sebagainya. Tapi mereka harus tahu kenapa sih ada hujan gitu kan. Nah, di situ mereka belajar bereksplor di lingkungan nih. Di masa pandemi COVID ini sebenarnya bukan jadi alasan kita para guru. Saya dapat banyak curhatan sebenarnya sih dari siswa, dari anak-anak, bahwa kita belajar sekarang cuma kebanyakan disuruh ngerjain tugas, ngerjain soal-soal, kumpul, dinilai. Nah, padahal proses mereka untuk mengerjakan soal-soal itu harus mereka alami. Contohnya di saya, misalkan saya kalau ngasih pertanyaan ke murid-murid, saya itu nggak
nggak gini, misalkan kayak tanaman berfotosintesis, contoh pengamalan sila Pancasila yang kedua bagaimana gitu, enggak. Jadi bagaimana mereka harus merasakan dulu di lingkungannya. Misalkan coba kalian ceritakan. Nah ini kan kalau sudah kita dengan bahasa begitu, anak-anak pasti akan mulai mereka berlatih untuk bagaimana mengungkapkan kan, mengungkapkan isi hati mereka. Jadi pembelajaran sekarang, pendidikan sekarang itu tidak textbook, jadi harus luas. Jadi bagaimana mereka harus bisa merasakan pendidikan itu relate sama mereka. Kayak dulu kita diajarin matematika, cuma disuruh hafalin rumus aja sampai kita keringet dingin lah atau apa gitu kan. Cuma kita nggak tahu ini rumus ini buat apa gitu kan. Ini rumus ini buat apa. Nah sekarang itu udah beda. Kita ngajarkan ke mereka tentang matematika, tentang apa. Yang mereka harus tahu ini dengan cara mereka merasakan langsung di kehidupan sehari-hari. Nggak hanya YouTube. Saya nyoba TikTok nih, Kak. TikTok itu kan luar biasa ya. Sebenarnya saya salah satu orang yang memandang TikTok itu lebih ke negatifnya gitu loh ya, lebih ke arah kirinya karena saya yang nggak tahu sih, mungkin dari selera aja ya, dari selera saya nggak begitu tertarik dengan TikTok. Cuman karena sekarang tuntutannya kita harus ada dimanapun siswa berada gitu kan, dan survei sudah membuktikan anak-anak usia 7 tahun ke atas, bahkan di bawah 7 tahun pun sudah banyak yang punya akun TikTok masing-masing, udah rutin buka TikTok. Nah jadi akhirnya saya mau nggak mau juga harus hadir di situ. Jadi saya buat akun TikTok, jadi isinya tentang konten pembelajaran yang singkat, yang dimana anak-anak dengan 1 menit, durasi 1 menit itu mereka bisalah dapat pembelajaran yang mereka mau gitu kan. Jadi kemudian ada lagi kita anak-anak itu, ada anak-anak kan mereka punya gaya belajar masing-masing. Ada yang senang dengan video, ada yang senang dengan membaca, ada yang senang dengerin gurunya ngoceh tuh, ada yang senang. Jadi mungkin mereka lagi ngapain terus dengerin gurunya ngoceh itu ada. Nah itu saya hadir lagi Kak di situ. Saya punya akun Spotify yang isinya juga konten-konten pembelajaran lagi. Jadi gimana adik-adik ya tadi kita sebagai guru ini ya tugas berat yang berikutnya adalah jadi konten kreator, nyiapin semua harus hadir di lini-lini manapun mereka ada gitu kan. Dan sekarang juga ada anak-anak sekarang kan seneng yang namanya permainan, seneng kompetisi. Nah, kita hadir juga di situ tuh guru. Kita main kuisis, kita main apa, dan supaya mereka itu tadi merasa nyaman. Jadi sebenarnya kayak contoh nih di kelas saya kasih soal di kertas itu 10 soal, mereka tuh udah males. 10 soal itu saya jadikan kuisis, mereka malah seneng dan mau nambah. Berarti kan di situ. Jadi kuisis ini sebagai media mereka, padahal itu mereka lagi ngerjain soal, cuman mereka ngerasa lagi bermain kuis, padahal itu sebenarnya soal-soal yang saya kasih. Nah di sini jadi anak zilenial sekarang itu udah beda banget cara ngajarnya dengan kita yang dulu. Kita dulu guru udah bawa penggaris besar, kita udah takut, kita udah pengen belajar, udah ibaratnya mau nggak mau harus nurut sama gurunya. Dan kalau anak sekarang dibawain penggaris besar, itu bukannya takut, dia malah lari, itu malah kabur mereka. Nah di situ jadi kita sebagai guru itu memang harus ngikutin zaman ya kan, terutama nanti buat teman-teman VPEDS ini keren banget kalau nanti kalian bisa memadukan berbagai macam kegiatan yang anak-anak itu ngerasakan langsung. Jadi intinya pembelajaran itu bermakna mereka merasakan langsung nih. Kita dulu kan diajarinnya 1, 2, 3 di papan tulis tuh ditulis 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 sampai 10 gitu. Suruh ngapalin ya kan. Kalau sekarang udah beda, kita ngajarkannya udah beda lagi. Mungkin dengan benda-benda konkret yang ada di sekitar mereka bisa jadi alat pembelajaran kita ya kan. Biji-bijian, mungkin tutup botol, mungkin apa. Nah, itu bisa ngajarkan numerasi ke anak-anak, cara menghitung sederhana. Jadi anak zilenial itu memang tuntutannya gurunya pun juga harus jadi guru zilenial, harus akrab dengan yang namanya teknologi, ya gitu, Kak Zara. Oke, berarti kita di zaman sekarang ini emang kita harus dituntut banget ya untuk berdampingan sama teknologi nih ya Kak. Benar. Terus juga
Ya, tadi kan kalau misalnya zaman sekarang ini udah nggak terlalu textbook ya. Benar. Nah, sih Kak, gimana sih Kak, pada era saat ini tuh anak-anak tuh masih gemar membaca atau enggak sih? Dan kalau misalnya iya, bacaan apa sih yang kira-kira cocok untuk anak-anak dan seberapa besar impact-nya buat pertumbuhan mereka? Sebenarnya saya mau jawab sih kalau anak-anak itu gemar membaca. Sebenarnya saya mau jawab itu. Bahwa anak-anak sekarang tuh gemar membaca. Cuman faktanya masih jauh lah dari situ ya. Buktinya aja kita kemarin masih urutan ke-62 dari 70 negara yang melek literasi dengan minat yang ibaratnya negara dengan minat baca tinggi. Itu kan kayaknya miris banget ya. Kita masuk 10 peringkat 10 besar tapi dari bawah gitu loh. Nah, padahal kan sebenarnya di kita ini banyak banget orang-orang atau kita-kita ini yang punya kemampuan untuk ibaratnya tadi mengajak anak-anak untuk membaca. Di kelas saya pun kalau sudah disuruh baca itu udah susah banget sebenarnya. Mereka malah ke arah yang namanya baca itu udah capek. Jangankan anak-anak ya, kita-kita ini aja masyarakat Indonesia ini literasinya kalau saya bilang memang masih kurang kita ini ya. Kita ngelihat ada tulisan di jalan, di billboard, pasti kita langsung nanya, itu apa ya? Padahal itu tulisan bisa kita baca sendiri. Kita kebanyakan mungkin budaya kita ini bertanya dulu sebelum kita baca gitu kan. Ada undangan dari teman, mungkin kan ada undangan. Ini undangan apa ya? Padahal itu udah jelas banget kita bisa baca itu undangan apa ya kan. Cuman kita kebiasaannya itu bertanya dulu sebelum kita mencari tahu. Nah, itu masih ada nih di anak-anak sekarang. Dan caranya kita untuk meningkatkan minat baca sih, kalau saya pribadi, di sekolah kan kita memang biasanya ada sebelum pembelajaran tuh yang namanya kegiatan literasi. Karena sekolah saya kan termasuk sekolah literasi. Sekolah literasi, jadi kita membudayakan membaca. Jadi literasi itu kan sebenarnya bukan hanya membaca ya, lebih kepada memahami suatu ilmu atau suatu topik gitu kan. Nah, cuman memang dimulai dari membaca. Memang pintunya literasi itu ya dari membaca. Kalau kita udah budaya membacanya bagus, udah jalan deh gitu kan. Nah, di kelas saya biasanya sih memang sebelum pembelajaran saya biasakan mereka untuk membaca dulu 15 menit. Cuman sistem membacanya bukan membaca tok aja sih yang mereka duduk baca diem gitu, kita juga baca diem tuh enggak. Jadi literasinya itu anak-anak sekarang kan mungkin usia dari 0 sampai 7 atau 8 tahun deh. Itu kan mereka masih senang dengan buku-buku itu yang banyak gambarnya kan, yang banyak warna-warnanya tuh mereka masih tertarik seperti itu. Nah, jadi memang kita memilihkan buku bacaan itu yang tepat, itu kalau untuk anak-anak usia dari 0 sampai 7-8 tahun itu kita memang masih memberikan mereka buku-buku yang banyak gambarnya. Jadi mereka tertarik dulu gitu loh dengan melihat gambar-gambar. Mungkin adalah tulisan-tulisannya beberapa gitu kan untuk memperjelas baca gambarnya. Nanti untuk usia 8 tahun ke atas baru kita mulai mengenalkan buku-buku yang mereka sudah mulai banyak tulisan-tulisannya. Itu untuk membangkitkan imajinasi ya kan. Jadi seperti itu. Nah, kebetulan saya juga karena berkutatnya di bidang literasi, di bidang tulis menulis gitu kan. Jadi di sekolah saya tuh juga sudah ada. Jadi caranya mereka untuk mau membaca. Jadi di sekolah saya itu udah ada, kita nerbitkan buku sendiri. Jadi ada buku cerita anak, buku pantun, ada buku puisi. Nah, itu sebagai bahan literasi mereka. Karena anak-anak itu masih tertarik dengan buku-buku cerita. Cerita yang ringan, yang membangkitkan itu imajinasi mereka. Kan? Seperti mungkin kalau kita lihat di animasi, di anak tertarik itu kan dengan sesuatu yang berbau-bau imajinatif ya gitu kan. Mungkin kayak kan, dan anak-anak banyak games-games yang itu kan tadi membangkitkan imajinasi mereka. Nah, membangkitkan imajinasi. Nah, di situ memang kita harus menyediakan buku-buku yang seperti tadi, buku-buku yang masih bacaan ringan, membangkitkan imajinasi. Dan yang terpenting lagi nih, nah ini yang terpenting lagi, supaya anak-anak itu gemar membaca, dimulai dari rumah.
dimulai dari rumah. Mereka juga harus sudah gemar membaca. Gimana kita orang tua atau mungkin kita nih yang punya adik, yang punya kakak, sebagai kakak nih punya adik. Nah itu kita kenalkan mereka dengan asik membaca buku tadi gitu loh. Saya juga di konten YouTube saya itu juga menyiapkan cerita-cerita anak yang saya kemas dalam bentuk tadi bercerita. Jadi saya bahasanya saya mendongeng untuk anak-anak. Jadi kan itu untuk membangkitkan rasa penasaran mereka dulu kan. Karena itu tadi mendongeng ini masih menjadi solusi yang juga cukup menarik untuk anak-anak. Karena kan anak-anak itu juga di usia mereka memang masih lebih senang itu mendengar. Mereka masih lebih senang untuk mendengar. Nah dari itu tadi kita bisa pelan-pelan menanamkan kegiatan literasi, minat mereka untuk mau membaca dulu. Karena memang dengan membaca sebenarnya bukan hanya di membaca ya. Membaca ini pintunya. Karena kalau mereka sudah mau membaca, itu udah pasti mau nulis dan udah akan terbuka kemana-mana gitu loh ya kan. Udah terbuka kemana-mana. Makanya kita sering dengar pepatah itu kan buku gudang ilmu gitu kan. Membaca itu kita membuka dunia gitu kan. Nah dari membaca ditanamkan, menarik banget deh kalau memang nanti mungkin VPEDS juga gitu nanti kan, anak-anak diajak untuk bercerita, membaca dengan ringan gitu kan. Itu bakalan keren banget deh. Karena memang membaca itu sangat penting. Literasi itu adalah kunci supaya pendidikan kita ke depannya lebih baik. Karena kalau kita sudah budaya membacanya keren, insya Allah deh nanti ke depan pendidikan kita pun juga kan pelan-pelan jadi lebih baik lagi. Seperti itu. Oke. Oh, nggak kerasa kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih, Kak. Dan kita ada pertanyaan satu dari followers nih yang kemarin di question box. Itu pertanyaannya, agar tetap produktif di masa pandemi ini, apa aja yang bisa kita lakukan khususnya dari segi pendidikan? Oke. Sebenarnya kondisi pandemi ini bukan jadi, kalau menurut saya bukan penghalang kita sih untuk tidak berproduktif. Karena kan tadi kita ada di era yang sekarang kita di mana, orang dimanapun kita udah masih bisa berproduktif kan. Dengan adanya ini media sosial, dengan adanya platform-platform yang sekarang itu kita bisa kalau kita berproduktif. Mungkin untuk yang ke bidang pendidikan, karena kebetulan saya guru, yang tadi yang saya lakukan adalah bagaimana menyediakan konten pembelajaran untuk siswa lewat YouTube, kemudian saya juga lewat TikTok, kemudian ada juga lewat Spotify gitu kan. Kemudian kita tadi konten-konten itu diproduksi terus, terserah deh mau konten apa ya kan. Kemudian juga ada menyediakan tadi konten-konten pembelajaran, artikel-artikel tentang pendidikan, itu juga saya jalankan lewat kompas.com yang bisa diakses dimanapun anak-anak berada itu bisa ya kan. Jadi bahan ajar mereka, jadi bahan bacaan mereka itu bisa banget digunakan. Jadi dengan adanya teknologi ini justru kita lebih terbuka banget untuk tetap produktif seperti yang dilakukan VPEDS ini ya kan. Tetap berproduktif, mengajarkan anak-anak, kemudian mengedukasi anak-anak ya kan, untuk bagaimana supaya pendidikan tetap mereka dapatkan, dan pendidikan yang bermakna artinya mereka merasakan secara nyata manfaat dari apa yang mereka dapatkan itu untuk kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kuncinya sih ya itu tadi, hadir dimanapun, kita usahakan platform-platform yang sudah ada itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menyediakan konten-konten pembelajaran yang positif ya. Kita nggak usah dulu deh mikirkan misalnya kayak sebelumnya saya mikirkan bahwa TikTok itu banyak yang joget-joget aja gitu kan, nggak ada faedahnya. Cuman saya mencoba hadir bagaimana dari usaha saya ini semoga bisa menjadi ibaratnya apa ya, menjadikan mereka anak-anak ini ya seenggak-enggaknya nanti buka TikTok yang dibuka bukan itu aja gitu loh ya kan. Juga ada pembelajaran yang menarik yang bisa mereka buka maupun itu di YouTube atau di Spotify dan lain sebagainya. Jadi kita hadir di semua
lini yang anak-anak itu memang sedang gemari sekarang, karena itu tidak bisa lagi sudah kita bendung tuh. Kita nggak bisa tuh nggak ngelarang mereka nggak boleh buka YouTube. Nah, ini. Nah, caranya adalah kita memandu, memandu, mendampingi mereka untuk mencari konten-konten yang sesuai aja dulu dengan mereka, sesuai dengan usia mereka. Nah, dengan itu kita bisa tuh nanti, karena kan sekarang pembelajaran pun juga yang dicanangkan sama Mas Menteri ini kan Merdeka Belajar ya. Artinya Merdeka Belajar tuh kan bukan berarti anak-anak tuh bebas belajar tuh, bukan seperti itu. Jadi nggak ada soal, nggak ada tugas, nggak ada apa, bukan. Tapi merdeka belajar tuh artinya bagaimana kita sebagai guru, kemudian sekolah, atau mungkin ini teman-teman VPEDS ini dan siswa ini, kita sama-sama kita menemukan solusi-solusi pembelajaran yang berpihak kepada anak-anak, kepada siswa. Jadi belajar sekarang itu bukan lagi belajar yang maunya guru apa, tidak. Jadi maunya siswa itu apa, yang menurut mereka nyaman itu apa. Nah, kita sebagai guru yang menyiapkannya. Nah, itu kita yang berusaha menghadir seperti tadi. Nah, pokoknya untuk teman-teman yang juga lagi nonton ini, keren deh gabung di VPEDS ini. Salah satu produktivitasnya di masa pandemi di bidang pendidikan yang nyata itu ya tadi kalian bisa gabung di kegiatan-kegiatan organisasi yang memang tujuannya untuk pendidikan anak. Karena mau bagaimanapun yang namanya anak itu memang harus kita perhatikan pendidikannya, karena 2045 nanti itu sudah giliran mereka lagi yang menjalankan kehidupan di masa depan atau menjalankan negara kita ini kan. Bagaimana mereka bisa menjalankan meneruskan negara kita kalau kita dari sekarang kita ini tidak aware gitu loh, tidak serius untuk yang namanya pendidikan anak. Nah, seperti itu Kak Zara. Oke, berarti kita ini di zaman sekarang juga kita harus memang berdampingan ya dengan anak-anak untuk menjadi belajar. Dan pendidikan ini kan penting banget ya Kak, karena pendidikan juga sampai kita tua gitu kan nggak bakal habis ya. Nggak ada berhentinya kita untuk belajar mungkin sampai kita udah meninggal baru kita udah berhenti belajar tuh. Benar banget Kak. Terus juga kita tuh harus bikin gimana sih caranya supaya pendidikan ini tuh semenarik mungkin, sekreatif mungkin, supaya kita juga belajarnya juga lebih enak gitu, dan anak-anak yang kita ajarin juga lebih nyaman, lebih senang gitu ya Kak ya. Benar. Oke, kita udah sampai di penghujung acara nih Kak. Makasih banyak ya Kak udah ngeluangin waktunya untuk jadi narasumber di sini. Oke, thank you juga buat VPEDS. Kapan-kapan saya pengen main dong. Saya pengen gabung nih di komunitas ini nih, keren banget nih. Karena menurut saya kalau itu di anak-anak muda yang mau bergerak duluan itu kayaknya udah keren banget deh. Dan aware-nya itu ke pendidikan kan, hal yang memang jadi dasar pondasi kita untuk tadi bagaimana kedepannya gitu kan, kedepannya mau dibawa kemana nih anak-anak generasi sekarang kalau bukan lewat VPEDS tadi, kalau bukan lewat pendidikan. Dan VPEDS ini berusaha untuk itu ya. Mungkin pesan saya untuk VPEDS lebih keren lagi kegiatannya, lebih inovasi lagi lah ya kan, lebih ini lagi, mungkin lebih keren lagi nanti kalau VPEDS itu nanti ada yang pinter dongeng lah, pinter apa, jadi anak-anak itu bener-bener udah masa deket banget nanti. Nah, anak-anak muda ini memang harus banyak ini deh, keren. Semoga lah dari kalian ini mayoritas nanti jadi guru ya. Jadi kalau guru-guru udah seperti teman-teman di VPEDS ini di awal udah aware banget dengan anak-anak, saya yakin deh pendidikan kita pasti akan berkembang dengan pesat dan akan maju dan menghasilkan generasi-generasi emas nanti. Makasih banyak Kak sebelumnya atas masukan-masukannya. Sebenarnya mungkin kita boleh sesi foto dulu ya Kak. Oke. Aku screenshot ya Kak. 1, 2, 3.
Lagi Kak, sekali lagi Kak. Oke, oke, 1, oke. 2, 3. Makasih banyak ya Kak udah ngeluangin Iya, waktunya dan terima kasih banyak Kak Zara, teman-teman Vipage. Salam ya. Keren-keren. ya makasih banyak ya. Ya Kak, Oke, so, ketemu lagi ya, insya Allah ya. Oke guys, jadi kayak gitu ya bestie ya semuanya. Sharing session kita kali ini bersama Kak Abdul, dan jangan lupa nantiin sharing session kita minggu depan um, dengan narasumber yang lain dan juga moderator yang lain yang pastinya nggak kalah menarik dari sharing session kali ini. Akhir kata, aku Mai Zahra dan Kak Abdul ingin undur diri. Terima kasih banget buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum, thank you semua. Sehat-sehat ya. Terus sukses untuk pendidikan Indonesia.